kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah. Saya masih bicara pagi ini tentang membangun manusia roh. Kayaknya ini mungkin yang terakhir ya. Saya bicara tentang membangun manusia roh, memperkuat manusia roh ya. Mari kita baca dulu ayatnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-1 saudara ya. Mari jemaat Tuhan, saudara yang saya kasih, kita akan sama-sama baca ayat ini. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-1. Sama-sama kita baca 2 dan 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi tema kita pagi ini kita fokus bicara tentang membangun manusia roh. Bicara membangun manusia roh, kita mesti bicara tentang rohnya. Nah, roh kita manusia ada di dalam. Nah, manusia roh kita yang di dalam, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, ini yang menentukan cara hidup kita. Makanya ini saya tekankan, mungkin dalam hampir 1 minggu ini saudara, saya tekankan sama saudara tentang bangun manusia roh. Perkuat manusia roh kita. Sebab manusia roh kita yang di dalam, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, itu menentukan cara hidup kita. Kekristenan itu bicara cara hidup. Saya kasih pendahuluan dulu. Tapi perhatikan baik-baik. Kekristenan itu bicara tentang yang namanya cara hidup. Kekristenan itu bukan sekedar agama menurut saya. Ya, kekristenan itu kalau disandingkan dengan agama akan terjadi bentrokan, tabrakan yang keras. Ada ngerti maksud saya enggak? Kekristenan bukan sekedar agama. Kristen ini kalau disandingkan dengan sekedar agama akan bentrok keras, tabrakannya keras. Kenapa? Sebab yang namanya agama itu selalu kerjanya itu dari luar ke dalam. To outside, dari luar ya, outside in ke dalam. Tetapi yang namanya kekristenan itu kerjanya justru dari dalam keluar. To inside, dari dalam baru out. Tapi kalau agama kebalik, justru to outside, dari luar baru in ke dalam. Makanya gak heran yang namanya orang beragama, saya ulang ya. Yang namanya orang beragama, saya beragama. Yang ditonjolkan saya beragama. Orang beragama selalu berpikirnya begini, di luar yang dipikir, yang penting yang di luar, yang penting yang kelihatan, yang penting yang nampak, yang di luar mesti bersih. Saya setuju, tapi banyak orang yang beragama selalu berpikirnya, yang penting yang luar, yang bersih, yang nampak, yang penting. Karena orang beragama berpikir gini, karena yang di luar yang penting ini menentukan di dalam. Kebalikan kekristenan kan? Kekristenan Alkitab mengajar justru manusia roh yang di dalam kita itu menentukan yang di luar. Kalau dalamnya benar, kelakuannya benar. Ya, Anda gak pernah bisa manusia menjadi manusia bertobat kalau hatinya belum bertobat. Pertobatan bereskan dari dalam. Bagaimana kita bisa jadi orang Kristen yang hidup suci? Dalamnya dulu diberesin. Kalau dalamnya gak beres, luarnya gak beres. Kalau kita bisa mengatur, menghandle yang di dalam, yang di luar kita bisa handle. Selalu kekristenan bicaranya adalah to inside out, dari dalam keluar. Agama bicaranya kebalikannya, to outside in. Mereka berpikir yang di luar itu yang penting, yang bersih. Karena di luar itu menentukan di dalam. Kebalik, dalamnya mesti bersih, dalamnya mesti benar, dalamnya mesti dibereskan. Yang di luar mesti beres, sampai ngomongnya beres, cara berpikirnya beres, kelakuannya beres. Semuanya ditentukan dari manusia roh kita yang di dalam. Makanya kembali fokus pagi ini saya ajak saudara, ayo bangun manusia roh kita. Itu menentukan cara hidup kita. Itu menentukan pertobatan kita. Itu pun menentukan iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, percaya kita kepada Tuhan. Ditentukan di dalam. Kenapa? Tuhan lihat dalam, Tuhan lihat hati. Itu ujungnya nanti bocorannya. Nah, saya mau tunjukkan lewat ayat ini. Di dalam 2 Timotius pasal 3 yang pertama dikatakan, ketahuilah, saya ulang saudara ya, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di dalam terjemahan yang lain berkata begini,
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang amat sangat sukar. Jadi bukan cuman sukar, tapi akan datang masa yang amat sangat sukar. Tetapi yang menarik, justru yang luar biasa menurut saya, justru yang surprise buat kita anak-anak Tuhan. Justru kalau kita mengalami kesukaran, justru kalau kita mengalami kesulitan, kalau Anda baca Alkitab, justru kita berjumpa dengan Yesus. Itu luar biasa, itu surprise-nya buat kita. Justru kalau kita menghadapi masa yang sukar, menghadapi kesulitan, Alkitab berkata, firman Allah berkata, justru kita lihat Tuhan. Ada mau contoh, misalnya Nabi Yesaya ketika dipanggil oleh Tuhan. Kapan Yesaya sang nabi ini dia melihat kemuliaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat Tuhan duduk di atas tahtanya kapan? Kalau Anda baca dalam Alkitab, ketika Raja Uzia mati, maka Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Siapa Raja Uzia? Saya suka bilang sama saudara, Raja Uzia itu ada raja yang ditakuti oleh bangsa-bangsa tetangga yang lain. Bangsa yang dihormati, disegani, ditakuti. Seorang raja yang sangat kuat, pengayom masyarakat, pelindung rakyat Israel. Selama Raja Uzia memimpin, tidak ada bangsa-bangsa tetangga yang kejam itu berani serang Israel. Selama pemerintahan Raja Uzia, Israel itu aman, tentram, damai, tidak ada perang. Takut perang lawan Raja Uzia. Padahal mereka udah siap menyerang, tapi masih ada Raja Uzia, nggak berani mereka. Ini seorang raja yang ditakuti, disegani, dihormati oleh lawan maupun oleh kawan. Hari itu dikatakan mati sang raja, goncang Israel. Kematian Raja Uzia itu masalah besar buat Israel. Mereka akan digempur, mereka akan diserbu, diserang bangsa tetangga yang benci sama mereka. Tapi justru pada masa kesukaran terjadi, masa goncangan kesulitan terjadi, Yesaya umat Allah melihat Tuhan. Masih banyak contoh yang lain. Saya pernah bilang Yakub ketika dia udah gak tahan hadapi kesulitan, problem, kesukaran hidupnya, dia pergi ke sungai Yabok. Dia bergumul sama Tuhan di situ. Dan dalam pergumulan itu, dalam kesukaran itu, Alkitab katakan Yakub melihat Tuhan. Kalau Yesaya melihat Tuhan dalam kesukaran, Yakub melihat Tuhan dalam problemnya yang berat, saya percaya ini pun kabar baik buat kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasih pagi ini, engkau sedang menghadapi kesukaran, engkau menghadapi kesulitan, Anda dekat dengan kemuliaan Tuhan, saudara dekat dengan mujizat Tuhan. Karena justru dalam kesukaran Anda akan melihat, Anda akan berjumpa dengan namanya apa? Kuasa Tuhan. Anda akan berjumpa sama Yesus, mengalami pribadinya saat kita hadapi kesukaran. Karena gini loh, saya mau tunjukkan sama saudara, lihat gambar ini. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Yesus itu punya habitat atau tempat favorit. Dari dulu sampai sekarang dia paling suka tinggal di situ, itu tempat favoritnya. Saudara tahu habitat itu, tempat itu namanya apa? Tempat itu favoritnya Tuhan namanya adalah kesukaran. Makanya saya katakan dari awal sama saudara, justru ketika kita menghadapi kesukaran, hadapi kesulitan, kabar baiknya firman Allah berkata, Anda akan melihat Tuhan. Dalam kesukaran kita, justru kita berjumpa sama Yesus, mengalami kuasa pribadinya. Karena ternyata Yesus Tuhan kita itu punya tempat favorit. Dia punya habitat favorit. Namanya tempat itu adalah kesukaran. Satu kali ada seorang ibu telepon sama saya. Seorang jemaat Tuhan, seorang ibu telepon saya. Pak Pendeta, Pak Yohanes tolong bantu saya jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Dalam telepon saya katakan, pertanyaannya tolong saya dijawab. Apa sih kunci mujizat, terima mujizat dalam kehidupan ini? Sebelum saya jawab sama ibu ini, saya balik tanya sama ibu ini. Sebetulnya ibu ini sedang alami apa? Situasi apa yang sedang ibu alami? Lalu ibu itu cerita sedikit sama saya. Saya ngalami ini Pak Pendeta. Saya udah setia sama Tuhan. Saya udah belajar taat.
Saya belajar hidup benar, saya belajar semangat melayani Tuhan. Saya membantu pekerjaan Tuhan, kadang saya berkorban pekerjaan Tuhan. Saya kurang apa? Tapi kenapa saya mengalami masalah ini? Ketika saya dengar cerita dari ibu ini, saya ngerti masalahnya dan saya sangat mengerti apa yang diharapkan dalam hidupnya. Makanya dia bertanya dan saya pikir pertanyaan ibu ini barangkali juga menjadi pertanyaan mayoritas di antara Anda. Sama pertanyaan kita seperti ibu ini. Apa pertanyaannya? Apa kunci daripada mujizat dalam hidup ini? Apa kunci mujizat? Saya jawab sama ibu ini. Kunci utama dibukanya pintu-pintu mujizat dalam hidup kita, dalam hidup ini adalah namanya kesukaran. Dengan kata lain, saya mau berkata sama saudara, justru yang namanya mujizat itu adalah saat kita mengalami kesukaran. Yang namanya mujizat itu adalah saat Tuhan melihat kesukaran kita. Jadi kesukaran itu menjadi awal, kesukaran kita itu menjadi pembuka. Kalau lagu itu kesulitan kita, kesukaran kita, kalau istilah lagu itu intronya untuk kita mengalami mujizat. Kalau kita ngalami kesulitan, kita ngalami kesukaran, Anda dekat dengan mujizat Tuhan. Sebab saya catat di sini, kunci utama dibukanya pintu mujizat dalam hidup kita, itu namanya adalah kesukaran. Ingat catatan saya kepada saudara, kesukaran itu adalah habitat tempat yang disukai oleh Tuhan. Ketika Tuhan lihat kesukaran saudara, ketika pagi ini Tuhan lihat kesulitanmu dan beban hidupmu, setiap kesulitan yang dijumpai sama Tuhan, Tuhan akan merilis mujizat buat saudara. Setiap kali Tuhan berjumpa dengan kesukaran, Dia akan lepaskan mujizatnya, berkatnya, keajaibannya buat saudara. Kapan Dia merilis melepaskan mujizat? Ketika Dia berjumpa dengan kesukaran kita. Jadi kesukaran kita, kesulitan kita itu awal, itu kunci, itu pembuka daripada apa? Mujizat terjadi dalam hidup kita. Jadi Anda udah ngerti punya bayangannya sekarang ya pada bagian titik ini. Saya berharap Anda ngerti bagian ini. Jadi mujizat itu adalah ketika Yesus berjumpa dengan kesukaran kita. Apa hasilnya? Dia akan lepaskan mujizatnya. Dia akan rilis keajaiban berkatnya buat setiap kita. Setiap dia berjumpa kesulitan, dia lepaskan berkat. Itu tempat di mana dia akan buat mujizat, namanya kesulitan. Makanya kesulitan itu adalah tempat favoritnya Tuhan untuk melakukan itu buat kita. Ini kabar baik buat kita. Kalau Anda pagi ini sedang mengalami kesulitan, engkau merasa rasanya kecewa hati ini, kok saya mengalami masalah seperti ibu tadi yang telepon. Saya udah setia, saya udah belajar taat. Aturan-aturan firman Allah saya lakukan, tapi kenapa saya alami masalah ini? Sehingga pertanyaannya, apa sih kunci mujizat untuk kita menghadapi yang namanya keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan? Saya tahu, mungkin ada di antara saudara kalau saya tanya, apa sih Pak, Bapak, Ibu, menurut Anda kunci utama dari punti mujizat terjadi dalam hidup kita? Rata-rata kita, mayoritas kita saya tahu pasti menjawab, iman Pak. Saya setuju. Memang yang utama kunci mujizat terjadi dalam hidup kita adalah iman. Tapi masih ada utama yang kedua. Namanya adalah kesukaran. Iman itu betul. Iman itu kunci untuk kita menerima mujizat. Tapi masih ada yang kedua. Ini tempat yang paling disukai Tuhan. Namanya adalah kesukaran. Sebab setiap kali dia lihat kesukaran kita, oh dia lepaskan mujizat. Jadi makin Anda mengalami kesukaran, kesulitan terjadi, makin dekat Anda dengan mujizat. Saya kasih contoh, misalnya ketika Yesus melakukan mujizat melalui 5 roti dan 2 ikan. Dalam cerita Injil Markus pasal 6, gak usah dibaca, ayat 30 sampai 44, Anda catat saja. Ya, ketika itu Yesus melihat kekurangan mereka. Mereka lapar, mereka sudah ikut Yesus 3 hari 3 malam gitu loh. Yesus tahu mereka butuh makan, tapi mereka tidak punya makan. Bekal sudah habis. Atau jangan-jangan memang sudah gak bawa bekal, gak ada lagi. Yesus tahu mereka bisa pingsan di tengah jalan. Mereka bisa sakit 3 hari gak makan. Yesus lihat kesulitan itu. Yesus lihat kelaparan itu. Yesus lihat kekurangan yang ada pada mereka. Apa yang terjadi? Yesus lepaskan mujizat.
Makanya kesukaran itu awal mujizat terjadi. Pembuka mujizat itu kesulitan. Ketika 5.000 orang laki-laki belum terhitung perempuan sama anak-anak. Mereka mengalami kekurangan, mengalami kesulitan. Ya dia bikin, dia buat, dia rilis mujizat saat itu. Sama dengan cerita berikutnya Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Petrus semalam-malaman gagal cari ikan. Muter-muter gak dapat apa-apa, gagal. Kalau orang kerja gak dapat cuan, gak dapat untung. Kalau dia dagang gak ada orang beli produknya. Gak dapat proyek, ya, gak dapat job. Sehingga gak ada pemasukan, income-nya tidak ada, gagal total. Pernah tidak Anda mengalami kesukaran seperti ini? Kita kerja maunya untung, orang kerja maunya hasil, iya kan? Kalau gak ada hasil, buat apa kita kerja? Petrus tidak ada hasil, gagal. Dia sudah mengalami kesulitan, dia sudah pakai segala macam ilmunya, keahliannya sebagai nelayan, tidak usah diragukan. Dia bukan malas, dia kerja, semalam-malaman dia kerja keras, muter di Danau Galilea. Tidak ada seekor ikan pun yang dia bisa tangkap. Lihat, Yesus lihat kegagalannya Petrus, dia datang masuk perahunya. Saya potong ceritanya, begitu dia lihat kegagalan, apakah Tuhan diam? Tidak. Anda tahu ayatnya berkata apa? Petrus, sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam. Yesus datang bawa perintah. Sekarang Petrus, tebarkan jalamu. Petrus meresponi, dia nurut. Dia tebarkan jala. Apa kata Alkitab? Dia mengalami mujizat yang memecahkan rekor. Semuanya kagum. Saya yakin Petrus belum pernah mengalami seperti itu. Sekali dia menjala ikan, begitu ditarik, itu 2 perahu penuh dengan ikan. Ini cuan, ini berkat, ini hasil, ini keuntungan yang betul-betul memecahkan rekor. Petrus belum pernah alami itu. Justru semakin besar kesulitannya, semakin besar mujizat dilepaskan. Semakin besar kesukaran tantangan yang ada, semakin besar Tuhan merilis mujizat keajaiban buat setiap saudara. Makanya saya mau berkata, kasih pesan sama saudara, jangan menghindari kesukaran. Jangan menolak kesulitan. Jangan lari dari masalah kesulitanmu. Dengarkan baik-baik. Saya percaya apa yang saya sedang ucapkan ini rema daripada Tuhan. Ini yang Tuhan bebankan di hati saya untuk saya lepaskan bagi sama saudara. Ayo, kalau ada di antara saudara mulai ngomel di hatimu, rasanya mau check out lagi dari masalah, jangan hindari kesukaran. Ya, jangan lari dari kesulitan. Jangan tolak kesulitan. Karena kesulitan, kesukaran kita itu pembuka awal, kunci awal, intronya awal. Untuk apa? Mujizat terjadi. Setiap Tuhan lihat kesukaran, dia lepaskan mujizat. Setiap kali Tuhan lihat kesulitan, dia akan lepaskan berkatnya. Ada paham di sini? Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari padang gurunmu. Ya, hadapi bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau bawa saudara pada perkataan Paulus. Kita mau bicara tentang membangun manusia roh di sini. Dalam 2 Korintus pasal yang keempat di ayat 16 sampai 18 saya baca ya ayat-ayat ini. Saudara simak dalam 3 ayat yang saya mau baca buat saudara semua. Perhatikan 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Saya baca begini kata firman Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, kata Paulus. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Karena banyak kesukaran tantangan, makin merosot ini badan. Namun, ini keren. Manusia batiniah kami, manusia roh kami dibaharui, dibangun. Dari sehari ke sehari hadapi masalah kesukaran bukan makin lemah, bukan makin merosot manusia rohnya Paulus. Makin dibaharui, makin kuat. Ya, kayak kita pelajari beberapa hari yang lalu tentang Raja Wali, ya kan? Menghadapi masalah, kalau dia menanti-nantikan Tuhan, diam di sarangnya seperti kita, diam di kaki Tuhan. Roh kita dibaharui jadi kuat. Itu terjadi pada Paulus. Lalu kemudian dia berkata, perhatikan yang 17. Sebab dikatakan apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus mengatakan tentang penderitaan ringan. Coba kita lihat ya. Sebetulnya yang Paulus katakan dalam ayat ini
Paulus berkata penderitaan ringan yang sekarang ini. Dengar ya, ringan menurut persepsinya Paulus, menurut perkataan Rasul ini belum tentu ringan buat Anda dan saya. Beban yang saya hadapi, saya berkata, oh saya bisa hadapi kok. Anda belum tentu. Apa yang Anda hadapi, Anda berkata, pencobaan biasa kok Pak. Bagi saya belum tentu juga. Tidak ada yang super di antara kita. Apa yang Paulus katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Sebetulnya apa sih yang dikatakan Paulus tentang penderitaan yang ringan ini? Mari saya tunjukkan apakah betul ringan menurut kita penderitaannya. Lihat ya, dalam pasal yang sama dalam 2 Korintus pasal 4. Di ayat yang ke-8, nanti kita balik lagi ayat 16, 17, 18. Ringan kayak apa sih yang dikatakan Paulus? Coba kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Sambil kita renungkan, sambil kita cerna. Apa betul ringan sih buat kita? Gitu loh maksudnya. Lihat ya, ayat yang ke-8 saya baca. Dalam segala hal kami ditindas. Nah, ditindas ini kata Paulus, oh itu ringan kok. Ditindas, bagi kita ditindas itu berat Pak. Tapi Paulus dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ditindas itu udah dipojokin. Udah gak bisa kemana-mana. Tapi itu pun Paulus berkata apa? Ah itu tapi ringan kok buat saya, kata Paulus saudara ya. Apakah ditindas? Apa yang sedang Anda kerjakan? Ditindas, ada sesuatu masalah menindas saudara. Hari ini kau sedang merasakan itu. Paulus berkata ringan. Lalu dilanjutkan. Kami habis akal namun tidak putus asa. Sampai mengalami habis akal. Dan dikatakan apa? Namun tidak putus asa. Ini luar biasa, ini Rasul saudara ya. Habis akal. Coba kalau menurut Anda dan saya dan kita semua. Kita hadapi problem, punya masalah. Kita coba cari jalan keluar. Nggak ada jalan keluar. Sampai kita udah habis akal, nggak ada cara lagi. Itu pun sang Rasul Paulus berkata, ringan katanya. Itu menurut pandangan Paulus. Apa yang kuhadapi ringan. Bagi kita, oh udah berat Pak Pendeta. Iya kan. Ditindas, dia bilang ringan. Habis akal, tidak ada cara lagi hadapi masalah. Si Rasul katakan ringan. Coba lihat lagi ayat yang ke-9. Kami dianiaya. Dianiaya pun dia ngomong ringan coba. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Ditindas. Apalagi saudara ya, habis akal. Dianiaya. Oh dianiaya mengerikan. Paulus berkata, wah itu ringan. Bicara aniaya di masa zaman gereja mula-mula itu ngeri loh. Tapi itu pun Paulus berkata itu ringan. Terus ya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan itu kayak dilempar bek gitu saudara. Sampai ngek. Kalau kita lagi berdiri, ini cuma contoh boleh kan. Lagi berdiri gini, tahu-tahu ada tsunami yang besar. Wah, brak, kelempar ke tembok. Udah terhempas tuh. Begitu terhempas, ya sudah gak bisa apa-apa kita dihempas. Tapi dihempaskan pun kehidupannya. Dihempaskan pun pribadinya. Paulus masih bisa ngomong ringan. Sesungguhnya gini ya, perhatikan. Kalau kita perhatikan kalimat demi kalimat. Kita cerna gitu ya. Ini kalimat-kalimatnya Rasul Paulus. Kita sepakat, saya berkata gini, ini gak ringan. Oh iya dong, ini berat Pak. Ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan, berat. Ini kalau kita cerna, kita makan nih kalimat, waduh ini berat. Tapi itu pun Paulus berkata apa? Itu ringan kok. Kok bisa? Kok bisa ya Paulus yang menurut saya kalau saya cerna kalimatnya ini masalah berat. Ini kesukaran, kesulitan berat Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa Paulus punya persepsi pandangan. Dia punya kacamata pandangan. Dia berkata ini ringan, kok bisa ringan? Lihat kembali di ayat 17 tadi. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini ditindas. Ya. Lalu dikatakan habis akal, dianiaya, dihempaskan, berat, ringan. Sekarang ini kata Paulus, dikatakan begini,
itu semua mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, ya, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oh, ternyata kita ketemu jawabannya. Paulus punya cara pandang yang seperti ini. Dia memandang begini, bahwa penderitaan sekarang ini ringan kok, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang dikerjakan Tuhan, itu jauh lebih besar, melebihi segala-galanya. Itu kata Paulus. Jadi Paulus ngerti, kesukaran, kesulitan itu adalah awal, itu adalah kunci pembuka untuk dia ngalami mujizat yang lebih besar, berkat yang lebih besar, keajaiban lebih besar, pertolongan lebih besar dibandingkan penderitaan yang dia alami. Dia punya cara pandang yang benar. Makanya di ayat 18 dikatakan apa? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nih jelas saudara. Oh, dia fokusnya bukan kepada yang kelihatan. Agama selalu fokusnya kepada yang kelihatan, yang di depan mata. Yang di depan itu bangkori di dalam. Kalau kekristenan kita seperti itu, kita berarti cuma beragama Kristen, bukan pengikut Kristus sejati. Yang kita kesukaran yang di depan kita hadapi, itu makan di hati kita, makan di roh kita. Roh kita jadi lemah, roh kita jadi tawar hati, kita jadi stres, kita jadi terintimidasi. Kita cuma di kamar mengurung, aduh apa yang terjadi sama saya. Hai, itu namanya Anda cuma beragama Kristen. Anda cuma melihat yang di depan mata. Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan yang di depan mata, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Masalah kita, kesukaran kita sementara. Pasti akan berubah. Dari gelap terbit terang. Dari kesulitan datang mujizat. Dari kesukaran datang pertolongan berkat Tuhan. Katakan haleluya. Penderitaan awal mujizat. Sedangkan yang tak kelihatan, kata Paulus, adalah kekal. Apa sih yang gak kelihatan? Tuhan itu gak kelihatan. Roh yang di dalam kita yang bergelora, ada iman percaya itu tidak kelihatan. Nah Paulus fokusnya melihat kepada yang tidak kelihatan. Di sini juga bicara tentang manusia roh kita mesti dibangun. Tidak kelihatan, tapi dia akan membangun yang kelihatan. Makanya dari awal saya katakan kekristenan itu bicara cara hidup. Dari dalam keluar. Kalau kita bisa ngatasi yang di dalam, aku tetap percaya hadapi kesukaran. Yang tidak kelihatan ini loh. Roh kita ini loh, iman dalam hati kita ini loh berkata, aku tetap yakin, aku tidak mundur, aku tetap percaya Tuhan cinta kepadaku, aku cinta kepada Tuhan, aku pasti ada pertolongan. Anda tetap percaya seperti itu. Yang tidak kelihatan ini loh saudara ya. Saya percaya kesulitan itu pasti bisa berubah kok. Semua yang kelihatan itu sementara. Nah sekarang saya mau bagi sama saudara dengan cepat, satu saja. Karena waktu kan terbatas kita pagi ini. Satu saja saya mau tunjukkan sama saudara. Kunci bagaimana membangun manusia roh kita. Nomor satu. Caranya menjaga manusia roh kita. Membangun manusia roh kita maksud saya adalah dengan cara ini. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kita baca ayatnya. Amsal 4 ayat 23. Jadi bagaimana pendeta caranya kita membangun manusia roh kita? Nomor satu adalah dengan kita jaga hati dengan penuh kewaspadaan. Mari sama-sama kita baca ayatnya yang sering kita baca. Amsal 4 ayat 23, 1, 2, dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Tuhan perintahkan kita, kalau Tuhan suruh kita menjaga hati kita, saya percaya itu penting. Kita disuruh Tuhan yang menjaga hati kita, pelihara hati kita, merawat hati kita. Kita diperintah sama Tuhan untuk jadi satpam jaga hati. Saudara, untuk kita punya hati yang berkualitas, itu enggak datang tiba-tiba ujuk-ujuk kita punya hati yang hebat, percayanya kuat, kualitas tanah hatinya subur, kualitas tanah hatinya bagus, nilai hidupnya bagus. Itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Kita punya hati, kita punya roh, ini imannya kuat sama Tuhan. Itu tidak tiba-tiba orang Jawa katakan ujuk-ujuk datang, tidak. Bagaimana kita punya roh yang berkualitas? Itu mesti dibangun dengan cara apa? Hati mesti dirawat. Hati kita mesti dipelihara baik-baik. Hati kita mesti dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena
dalam hati kita, yang di dalam ini, itu menentukan kehidupan kita. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga betul-betul waspada, rawat dengan waspada. Kenapa? Karena dari situlah, dari hatimu, dari rohmu terpancar kehidupan. Jadi kalau orang yang bisa ngerawat hatinya, rohnya terjaga. Ada iman, ada hidup benar, ada cinta Tuhan, ada setia, ada pujian, ada ucapan syukur. Dia dekat dengan kehidupan. Saya boleh balik ya, tapi kalau hati kita rusak, kotor hatinya, sorry ya, dekat dengan kematian, dekat dengan kesukaran, dekat dengan hal yang tidak baik. Kalau Anda ingin yang di dalam memancarkan masa depan kehidupan, ya jaga hati ini baik-baik. Yang di dalam menentukan masa depan kita itu mengalir. Dan semua terjadi dari dalam. Makanya kekristenan itu bicara dari dalam keluar. Apapun yang kita alami setiap hari, sumbernya Alkitab katakan dari dalam. Karena Roh Kudus itu adanya dalam hati kita. Saya kasih gambaran begini. Hati kita kenapa mesti dijaga? Pelihara, dirawat. Kenapa? Hati ini saya kasih gambaran ya, ilustrasi ya. Itu kayak pipa saluran. Hati ini kayak pipa saluran yang memancarkan kehidupan. Pipa saluran. Kalau sumber mata airnya bening, ya, mata airnya bagus, bening gitu bagus. Tapi ketika keluar dari air yang bening dari sumbernya itu, keluar lewat pipa saluran yang kotor. Hati itu pipa saluran, ada kebencian, ada iri hati, ya, ada cina, ada apa lagi saudara, ada kebencian macam-macam yang tidak baik. Ya, yang bening ini jadi kotor, ada kemarahan, ada omelan, nggak ada damai. Ya saluran ini, ya tadinya bening, keluarnya ya kotor, salurannya kotor. Hati ini menentukan keluarnya itu loh saudara. Sumbernya bagus, no problem dengan Tuhan. Tidak ada masalah dengan Tuhan yang dalam diri kita. Tapi saluran hati kita nggak beres, keluarnya nggak beres. Makanya kalau ingin memancarkan kehidupan, kesegaran, berkat, mujizat, pertolongan, jaga hati baik-baik. Kalau ingin yang keluar adalah kesehatan, kesembuhan, jaga hati baik-baik. Jangan hati pipa salurannya kotor dengan kejahatan. Kotor dengan hal yang tidak baik. Omelan, persungutan, iri hati, kemarahan, dendam. Aduh penuh di saluran ini kayak karatan. Keluarnya karatan. Makanya satu kali saya kasih contoh terakhir saudara ya. Satu kali Nabi Samuel disuruh sama Tuhan datang ke Bethlehem. Pergi ke rumah Isai. Tuhan ngomong gini, Samuel sedih waktu dengar Tuhan ngomong gini. Aku telah menolak Saul jadi raja. Aku telah memilih. Aku telah menemukan seorang berkenan di hatiku di Bethlehem. Pergi ke sana kamu. Samuel tidak tahu siapa yang dipilih. Siapa yang mau diurapi. Samuel sudah membawa tabung tanduk tapi dia nggak tahu. Begitu masuk rumahnya Isai. Semua anakmu iya. Keluarlah Eliab. Wah Samuel pikir ini yang diurapi Tuhan. Badannya tegap, kelihatan bagus, keren, ganteng ini orang. Dia sudah mau ambil tanduknya mau diurapi. Tuhan berfirman, lihat 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel ketika dia melihat Eliab kakaknya Daud. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya. Yang tinggi, gagah ini Eliab. Wah keren, ini yang dipakai Tuhan. Sebab aku telah menolaknya. Kenapa ditolak? Tuhan lihat hati loh. Hatinya gak bener. Saluran pipa hatinya gak beres. Makanya gak dikasih promosi. Makanya gak dikasih berkat. Makanya gak dipilih sama Tuhan. Makanya gak dipakai sama Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia kita melihat apa yang di depan mata. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan melihat hati. Tuhan lihat hati kita loh. Makanya hati kita mesti dipelihara, dirawat, dijaga. Hati yang bersih gak datang tiba-tiba. Hati yang berkualitas gak datang tiba-tiba. Hati yang bernilai, hati yang berintegritas, yang bersih. Itu mesti dijaga dengan segala kewaspadaan. Dirawat, dipelihara dengan waspada. Karena itu saluran yang memancarkan masa depan kehidupan berkat kesehatan buat kita. Jaga hati saudara. Dan akhirnya ditolak. Samuel tanya,
Apa nggak ada lagi anakmu? Ada sih satu lagi disembunyikan. Dia gembala kambing domba. Panggil dia, kata Samuel. Aku nggak akan makan sehidangan dengan kamu sebelum kamu panggil anak bungsumu itu. Dipanggil Daud. Langsung Tuhan berkata, orang ini aku pilih. Kenapa Tuhan pilih Daud? Tuhan lihat hatinya Daud. Hati yang setia. Hati yang suka memuji Tuhan. Manusia rohnya ini loh bersih. Selalu ingin memuji Tuhan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada rasa ingin menyakiti orang lain. Itu saluran hatinya Daud. Jadi saudara, kalau saudara mau dapat promosi, dapat pertolongan, hati dijaga. Kalau toh pagi ini engkau sedang hadapi kesukaran, pagi ini saudara hadapi kesulitan, bangun tetap manusia rohmu. Dengan cara bagaimana? Pelihara hati. Rawat hati, jaga hati. Kenapa jaga hati? Tuhan lihat hati saudara. Pagi ini hatimu ngomel, hatimu lagi tawar, hatimu lagi bimbang. Dia tahu. Kenapa? Dia lihat hati, bertobat. Bertobat saya katakan. Bertobat saudara, termasuk saya. Kalau hatinya gak beres, bertobat pagi ini. Sebab Tuhan melihat hati. Kalau pagi ini Tuhan bawa meteran, ya bukan ukur gede badannya kita. Tuhan bawa meteran, bukan ukuran lingkar kepala kita diukur. Saya percaya kalau pagi ini Tuhan datang di tengah-tengah kita, dia bawa meteran, dia ukur hati kita. Sebab parameter Tuhan untuk menolong, memberkati kita. Kasih mujizat yang dilihat adalah hati setiap kita. Saya berdoa pagi ini, kita punya hati mau dibereskan. Ampuni aku Tuhan kalau hatinya kotor. Ada kemarahan, ada penolakan, ada rasa gak terima dengan apa yang terjadi dalam hidupku. Oh, aku serahkan hatiku kepadamu. Ampuni aku Tuhan. Biarlah kita pagi datang dengan hati yang rindu dibaharui sama Tuhan. Tuhan cinta sama saudara. Ingat, mujizat itu adalah saat Tuhan berjumpa dengan kesukaran kita dan lihat hati saudara percaya pada Dia, maka kesukaran itu akan berubah jadi mujizat Tuhan yang luar biasa.